Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul benzena dan turunannya. Sebelum kita mulai ke presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Wiratama, absen 8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sabita Putri Aditya, absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Ayudhya Putra Madani Hermisa dari absen 9. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Ramadan Ciswoyo dari absen 14. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Rahmiwardani dari absen 30. Halo, perkenalkan nama saya Naufal Fauzan dari absen 34. Oke, semuanya, sebelum kita lebih jauh lagi ke materi, kita belajar pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian benzena adalah benzena terdapat dalam minyak bumi. Benzena menjadi salah satu bahan kimia yang paling dasar, sekaligus pelarut yang penting dalam dunia industri. Benzena merupakan senyawa karbon yang mempunyai rantai karbon tertutup dan juga mempunyai sifat khas, sehingga senyawa benzena dan jumlah turunannya digolongkan dalam senyawa aromatik. Penggolongan ini dahulu semata-mata dilandasi oleh aroma yang dimiliki sebagai dari senyawa-senyawa tersebut. Beralih ke struktur benzena. Senyawa benzena mempunyai rumus molekul C6H6 dan termasuk dalam golongan senyawa hidrokarbon. Bila dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon lain yang mengandung 6 buah atom karbon, misalnya heksana C6H14 dan sikloheksana C6H12, maka dapat diduga bahwa benzena mempunyai derajat ketidakjenuhan yang tinggi. Dengan dasar dugaan tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa benzena memiliki ciri-ciri khas seperti yang dimiliki oleh alkena. Perkiraan tersebut ternyata jauh berbeda dengan kenyataannya, karena benzena tidak dapat bereaksi seperti alkena, adisi, oksidasi, dan reduksi. Oke, selanjutnya yang pertama ada monosubstituen. Penamaan benzena dengan satu substituen atau monosubstituen dilakukan dengan cara memberi nama gugus fungsinya terlebih dahulu. Kemudian diakhiri dengan kata benzena. Misalnya, senyawa benzena memiliki substituen gugus min OH atau hidroksida. Maka senyawa benzena tersebut dinamakan hidroksibenzena. Apabila senyawa benzena berikatan dengan substituen atau min NO, maka dinamakan nitrobenzena. Oke, yang kedua disubstituen. Pada benzena, dua substituen atau disubstituen dikenal tiga tata bergantung pada letak substituen terikat. Yang pertama ada orto, apabila substituen terikat pada atom karbon nomor 1 dan 2. Yang kedua ada meta, apabila substituen terikat pada atom karbon nomor 1 dan 3. Yang ketiga para, apabila substituen terikat pada atom karbon nomor 1 dan 4. Sistem IUPAC menggunakan nama umum silena untuk ketiga isomer
dimetilbenzena, yaitu O-silena, M-silena, dan P-silena. Baik, untuk yang ketiga ada polisubstituen. Nah, polisubstituen ini dalam tata nama benzena dengan 3 substituen atau lebih. Maka penamaannya menggunakan nomor dan ditulis secara alfabet. Nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional, contohnya seperti alkohol, aldehida, atau karboksilat. Ini juga ada contoh gambarnya ya, teman-teman bisa lihat di sini penamaannya dari nomor dulu, lalu juga ditulis secara alfabet. Nah, di polisubstituen ini ya teman-teman, kita tuh akan tahu jika salah satu substituen itu akan memberikan nama khusus, maka diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai susunan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Seperti contohnya yang pertama di sini ada 246 tribromofenol atau juga 4 kloro 2 trinotoluena, dan yang terakhir juga sini ada 1 etil 3 klorobenzena. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan bahas mengenai reaksi dari benzena itu sendiri. Reaksi dari benzena yang pertama itu ada halogenasi. Halogenasi itu apa sih? Halogenasi adalah reaksi kimia penggantian satu atau lebih atom hidrogen dengan atom dari unsur halogen. Nah, benzena ini akan bereaksi langsung dengan halogen menggunakan katalisator besi atau Fe3 halida membentuk klorobenzena. Nah, di sini ada gambarnya benzena bereaksi dengan kloro lalu akan menghasilkan klorobenzena. Nah, di sini yang kedua, reaksi benzena itu sendiri ada nitrasi. Nitrasi adalah masuknya gugus nitro ke dalam zat-zat organik atau kimia lainnya dengan menggunakan campuran asam nitrat dan asam sulfat. Benzena akan bereaksi dengan asam nitrat pekat, yaitu HNO2 dengan katalisator asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Oke, jadi kemudian di sini ada reaksi benzena selanjutnya, yaitu yang ketiga ada alkilasi, di mana alkilasi itu merupakan suatu reaksi kimia di mana gugus alkil ditransfer dari suatu senyawa ke senyawa lainnya. Alkilasi benzena dengan alkil halida menggunakan katalisator aluminium klorida AlCl3 membentuk alkil benzena yang sering disebut dengan alkilasi Friedel-Crafts. Nah, kemudian yang keempat ada reaksi benzena yaitu asilasi, di mana asilasi itu merupakan reaksi kimia organik yang digunakan untuk menambahkan gugus asil ke suatu senyawa. Asilasi benzena dengan senyawa halida asam yang mengandung gugus asil RCO atau ARCO disebut reaksi asilasi aromatik atau asilasi Friedel-Crafts. Oke, selanjutnya di sini ada reaksi benzena yang terakhir yaitu sulfonasi. Sulfonasi benzena adalah proses pemanasan benzena dengan pengasapan asam sulfat H2SO4 plus SO3 untuk menghasilkan asam benzena sulfonat yang reaksinya bersifat reversibel. Oke, kemudian di sini ada sifat-sifat pada benzena. Yang pertama itu ada sifat fisis dan juga yang kedua ada sifat kimia. Nah, sifat fisis yang pertama itu benzena merupakan senyawa nonpolar. Yang kedua, uap benzena bersifat toksik dan sedikit karsinogenik. Dan yang ketiga, benzena larut dalam pelarut organik seperti CCl, karbon tetraklorida, detil eter, dan heksana, tetapi tidak larut dalam air. Kemudian ada sifat kimia dari benzena. Nah, sifat kimia dari benzena yang pertama, benzena dapat dioksidasi sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Reaksi ini menghasilkan asap cukup tebal karena terbentuk banyak sekali partikel karbon. Yang kedua, benzena tidak dapat dioksidasi dengan KMNO4.
Yang ketiga, benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br, H2O, dan KMNO4, tetapi dapat diadisi oleh H2 dan Cl. Dan yang terakhir, atom-atom H pada molekul benzena dapat disubstitusikan oleh atom atau gugus atom menghasilkan turunan benzena. Oke, selanjutnya ada pembuatan benzena. Yang pertama ada pembuatan benzena dari alkuna. Benzena dibuat dari etuna melalui proses polimerisasi siklik. Dalam proses ini, etin dilewatkan melalui tabung besi panas membara pada 873 Kelvin. Molekul etin kemudian mengalami polimerisasi siklik untuk membentuk benzena. Yang kedua, ada pembuatan benzena dari asam aromatik. Benzena dapat dibuat dari asam aromatik melalui reaksi dekarboksilasi. Dalam proses ini, garam natrium dari asam benzoat atau natrium benzoat dipanaskan dengan soda kapur untuk menghasilkan benzena bersama dengan natrium karbonat. Yang ketiga, ada pembuatan benzena dari fenol. Benzena juga dapat dibuat dari fenol melalui reduksinya. Dalam proses ini, uap fenol dilewatkan melalui debu seng yang dipanaskan. Debu seng mereduksinya menjadi benzena. Yang keempat, pembuatan benzena dari asam sulfanoat. Benzena dapat dibuat dari asam sulfanoat melalui hidrolisisnya. Dalam proses ini, asam benzena sulfanoat terkena uap superpanas yang mengarah pada pembentukan benzena. Selanjutnya, kegunaan senyawa benzena beserta turunannya. Yang pertama, toluena. Toluena merupakan senyawa yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan trinitrotoluena atau TNT yang dikenal sebagai bahan peledak atau dinamit. Toluena juga biasa digunakan sebagai pelarut dalam percobaan di laboratorium. Yang kedua ada strirena. Polistrirena yang menjadi bahan dasar seperti piring, cangkir, sol, sepatu, dan lainnya. Polistirena merupakan polimer yang tersusun atas senyawa stirena yang dibuat dengan proses polimerisasi. Yang ketiga yaitu ada anilina. Anilina menjadi senyawa bahan dasar pembuatan zat-zat warna di Asia yang biasa digunakan sebagai pewarna tekstil seperti pada kain, mainan, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu ada fenol. Fenol adalah senyawa turunan benzena dengan gugus alkohol (min OH) yang kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai sebagai zat desinfektan seperti karbol maupun lisol. Yang kelima yaitu ada paracetamol. Senyawa satu ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi, karena pastinya sudah memahami fungsi yaitu sebagai obat nyeri atau sakit kepala. Yang keenam ada natrium benzoat. Jika kalian sering melakukan pengecekan pada komposisi makanan instan atau makanan kemasan, maka pasti pernah membaca nama natrium benzoat. Senyawa ini merupakan pengawet yang sangat sering digunakan dalam makanan kemasan. Lalu yang ketujuh ada asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat atau yang biasa disingkat menjadi ABS merupakan senyawa yang sering terdapat di sabun cuci atau deterjen sebagai bahan aktif. Dengan adanya senyawa ABS, cucian bisa menjadi lebih bersih dan busa yang dihasilkan saat mencuci juga menjadi lebih banyak. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan.